saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Dia termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut kubur. Asli. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini ada aset ahli yang paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Jangan memfitnah Sultanul Aulia kalau nggak kepingin kualat semuanya. Nggak ada makam-makam palsu. Ini semua ulahnya Wahabi yang anti ziarah. Husein Baagil terbongkar watak aslinya. Ternyata tidak jauh dari watak kelompok Bakalawi yang lainnya, yang ketika bicara penuh kepalsuan dan kelicikan. Dari awal gua udah nebak kalau yang diomongin Husein Baagil itu hanyalah tipu daya dan kepalsuan. Coba teman-teman pikir, selama ini klan Baklawi itu mempunyai konsep perekonomian pemasukan. Bagaimana caranya bisa menggerus uang dan kekayaan para kibin? Itu sebisa mungkin. Lah, ini kok muncul Khabib Husein berani keluarkan uang besar, Prot. Ingat ya, kalau ada Khabib berani keluar uang, berarti ia ada maunya. Mereka berani keluarkan duit asalkan dapat yang lebih menguntungkan lagi. Paham? Si Baagil, sok-sokan muncul kayak pahlawan utusan Paki Mugandam. Tenteng uang 1 miliar naik Alphard lalu bilang, "Woi, makam Habib di sini asli. 90% saya yang ngubur." Lah, kan jadi ketahuan siapa yang suka bikin makam. 10 Agustus hari Ahad 2025, saya mendapatkan kabar bahwa pemakaman yang mulia ini pemakaman Sultanul Aulia. Ini rajanya Wali Songo ya Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang. Lah, itu titel Sultanul Aulia itu dari mana, Gil? Ente suka ngarang-ngarang. Dulu ente bilang kalau NU itu didirikan setelah Robito. Sekarang malah ngasih titel kepada Sunan Bonang Sultanul Aulia. Apa ente nggak suul adab sama wali-wali yang lain? Ingat ya, di sini bukan tarim. Ya. Jadi saya ingin menjaga marwahnya Syekh Ibrahim Sunan Bonang yang mengatakan banyak makam palsu di sini, bukan hanya satu, tapi puluhan makam palsu yang ada di Sunan Bonang. Ya. Yang mereka tuduhkan adalah makam-makam ini. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Ini yang menggali kuburnya. Ada beberapa yang sudah wafat. Bahkan ini Mas Brohim. Dia termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini makam-makam yang dikatakan adalah makam palsu. Asli ya. Ini dikatakan makam. Saya pun ikut kubur. Asli. Makam-makam di sini saya yang kubur. Ya, 90%. Ini saya yang memakamkan. Husein Baagil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Ya. Kebetulan ini beliau yang menggali kuburnya. Beliau yang menggali kubur. Ini yang menggali kuburnya. Bahkan ini Mas Brohim. Dia termasuk orang yang menggali kubur. Ya. Ini dikatakan saya pun ikut kubur. Saya pun ikut kubur. Makam-makam di sini. Ini pengakuannya datang, saya pun ikut kubur. Ya, 90%. Ini ada aset ahli yang paling lengkap. Ini saya yang memakamkan. Benar. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Nah, itu marga Baagil dimakamkan di situ. Ayo kita gali. Keramiknya kita bongkar semua. Bener dah? Di situ ada makam leluhurnya. Ayo, sudah. Kalau memang diperlukan, saya siap turun lapangan. Ini hanya omong-omong saja, teko-teko kita dempel badane nantang-nantang kesini
kita nang sebelah makam Mbah Sunan Bonang ora suwe uripmu Sen Husen. Kalau memang beneran kamu mau menyediakan dan punya uang segitu, ayo. Kawan-kawan kita dari PWLS dan lain-lain itu sudah mau terjun ke Tuban. Ayo ditandangi lah. Tandangi dalam arti ayo ke notaris terdekat di wilayah Kutarejo situ Tuban kota. Tidak boleh mengingkari. Dan saya siap sebagai saksi. Sudah saya siapkan foto sebelum pemugaran dan sesudah pemugaran. Kami sudah punya datanya, Dek Husen, Mbak Agil. Jangan macam-macam. Ditunggu ya di Sunan Bonang ya. Oke, siap. Kapan jenengan siapnya? Nanti kami meluncur. Sekarang Coba. malam ini saya Ada dari tunggu. Malang. Malam ini lah tunggu. Baru malam itu juga. Oke, siap. Siap. Kalau enggak gimana? Statement nggak bisa membuktikan gimana? Loh, gak apa-apa, penjarakan Sebentar, kalau saya nggak bisa membuktikan gimana? Serahkan duit ketemu duit aja, soalnya penjara penjaranan duit ketemu duit. Loh, Duit ketemu duit aja. Serahkan duit ketemu duit aja, soalnya penjara penjaranan duit ketemu duit. loh. Duit ketemu duit aja. Paman iku. Mana kak? Dari sini ini mirip-mirip dengan dagang-dagang yang sistem gambling gitu atau taruhan. Kalau kamu bisa membuktikan, aku bayar 1 miliar. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu mau bayar apa? Loh, kalau begini ini kan mirip-mirip judi. Apakah memang ini bagian dari judi? Dari sini, secara psikologi komunikasi, kita sudah bisa menebaknya apa yang terjadi pada diri Dek Husin Bagil ini. Saya ikut memakamkan. Ini tukang gali kuburnya ada di sini. Ya, yang mengatakan makam ini palsu di ring 1. Melihat format ataupun posisi makom antara jarak satu dan yang lainnya terlalu berdekatan, itu mustahil sekali kalau makam itu adalah asli. Tapi bagi Bib Husen, apabila benar-benar meyakini bahwa makom itu asli, silakan Anda bermubahalah, bersumpah atas nama Allah di bawah Al-Quran. Dan apabila perkataan Anda itu salah, tidak benar, Anda siap menerima azab dari Allah seketika itu juga. Dan bersumpah itu bukan hanya Husen saja. Bagi mereka yang mengaku penggali kubur menjadi saksi kebenaran dari perkataan Bib Husen itu, mereka juga harus disumpah atas nama Allah, disumpah atas dengan sumpah yang sama. Jadi kalau sudah menyangkut kepada makom, itu harus urusan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main itu. Memang kalau berani bersumpah, saya ingin melihat sumpahnya secara resmi dan terbuka. Yang ingin mengadu domba umat Islam. Malam Jumat kemarin itu beliau berziarah ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Kota Tuban. Setelah beliau itu beberapa tahun tidak pernah berziarah ke situ, akhirnya beliau mencoba untuk berziarah lagi ke makamnya Mbah Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Tuban. Ternyata makam di situ itu banyak perubahan gitu. Nah ya, banyak terutama berubah. batu nisan yang ada di timurnya lingkup makam Mbah Sunan Bonang, yang ada di selatan, bahkan di sepanjang jalan itu banyak sekali makam-makam baru, makam-makam yang berbatu nisan seperti marmer dan ya nama-namanya seperti nama-nama yang sekarang lagi viral itu gitu pemirsa. Jadi saya ingin sedikit mengupas dikala apa yang pernah saya tahu saat pada tahun 1986. Kala itu saya berumur tepat 10 tahun pemirsa, tahun 1986. Saya mencoba untuk mengulas dari awal pemirsa, di saat saya berumur 10 tahun. Saya bisa ceritakan pada saat ini dari pertanyaan pemirsa yang bertanya kepada saya, kenapa di komplek makam itu sekarang banyak berubah, tidak seperti dulu gitu. Padahal dulu makam-makam di situ pun sudah ada, tapi sekarang berubah dengan nisan-nisan yang baru itu. Bahwa di timurnya, cukup makam beliaunya, Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu ada beberapa makam dan ada makam yang sangat besar. Dan saya ingat kala itu saya itu ditidurkan di sebelahnya batu nisan yang besar yang berada di timurnya cungkup makam Mbah Kanjeng Sunan Bonang itu. Dan di selatan makam yang besar itu, di arah timurnya cungkup dan selatan cungkup makam Mbah Sunan Bonang itu banyak makam. Sejak dulu banyak makam, tapi dengan batu nisan yang lama, bukan seperti batu nisan yang sekarang ada, yang dari marmer itu, gitu loh. Al-Habib semua. Yang menjadi pertanyaan kan itu, kenapa sekarang banyak berubah? Gitu. Kenapa berubah? Seandainya itu apakah makam palsu atau makam yang diganti batu nisannya,
Saya sendiri tidak memahami dari situ. Cuman kalau saya lihat dari batu nisannya, dulu itu tidak ada namanya. Ya. Batu-batu nisan yang lama itu tidak ada namanya. Nah sekarang sudah diganti dengan makam, maksudnya dengan batu nisan yang baru batu nisan gitu ya. yang saya yakin pemirsa sudah tahu semuanya di situ. Dan itu bergaris, berjajar garis seperti Berjajar. apa ya, ditarik garis lurus seperti Iya. itu. Dan semuanya terbuat dari marmer. Padahal dulu tidak ada, pemirsa. Dulu tidak ada. Nah, foto-foto ini membuktikan bahwa sebelum diganti dengan nisan-nisan marmer itu, dulu itu ya seperti ini. Nah inilah, ini dikala sekitar tahun sebelum 2000 atau berapa. Dan sayalah sebagai saksi kala itu di tahun 1986. Saya berumur 10 tahun, saya itu berada di tempat itu. Dan tidak seperti ini, makam itu tidak seperti ini. Tidak seperti Pemirsa ini, bisa lihat ya. kan ini? Nah, ini adalah makam-makam yang baru, maksudnya batu nisan yang baru yang diganti. Seandainya ada pertanyaan, apa itu makam palsu atau tidak? Saya kurang tahu. Karena dulu ada makam, dulu di sini ada makamnya.